kita memang sedang balapan sekarang. Nah, karena sedang balapan ya maka kita membutuhkan orang-orang dengan sumber daya yang jumlahnya banyak, jumlahnya memadai gitu. Nah, orang-orang itu pasti juga terlibat kan di situ. Jadi yang terlibat tuh banyak. Jadi kasus pertambangan itu yang terlibatnya banyak. Pak Sahya, dan mungkin kita akan lanjut ke mungkin ini penanya yang resen terakhir ya. Nah, untuk kepada Bapak Aprianto, dipersilakan Pak, dilangsung saja Pak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru Gembul yang telah memberikan wawasan dari sudut pandang yang berbeda mengenai kondisi pengelolaan lingkungan kita di Indonesia ini. Pertama mungkin saya Aprianto, saya tinggal di Bandung, Bandung Barat tepatnya Pak Guru Gembul. Saya asli Pulau Belitung dan tadi Pak Gembul menyampaikan terkait dengan kerusakan lingkungan 271 triliun di Pulau Belitung. Ini memang sangat luar biasa gitu ya. Keluarga besar saya tinggal di Pulau Belitung dan saya ketika masih tinggal di sana gitu merasakan dampak kerusakan tambang itu luar biasa. Sehingga air bersih pun kita dari yang kita gunakan saja sudah tercemar gitu. Tercampur spirit sehingga tinggal memang kalaupun dikonsumsi itu sangat rentan sekali untuk terkena penyakit-penyakit tertentu. Dan alhamdulillah sekarang gitu ya masa penegak hukum gitu sudah mulai perhatian lah terhadap kondisi lingkungan di Pulau Belitung terutama terkait dengan tambang. Dan yang menjadi anomali sekarang adalah ketika kasus ini diangkat, masyarakat di sana yang mayoritasnya sebagai pekerja tambang, ya kemudian karena ada masalah hukum seperti ini, akhirnya jual beli barang tambang yang dari tambang masyarakat ini akhirnya tidak terserap gitu, tidak terjual gitu. Mereka akhirnya ya tidak tahu gitu mau bekerja apa begitu ya, sehingga ini sempat menjadi persoalan kemarin ya, Pak Bupati juga dipanggil oleh anggota DPR untuk rapat dengan pendapat. Ini menjadi sebuah anomali begitu ya. Di satu sisi masyarakat di sana sebagai pekerja tambang rakyat begitu, bekerja sebagai pekerja tambang, kemudian ada kasus hukum seperti ini, hasil tambang yang mereka kelola, yang mereka tambang itu tidak bisa terjual, hasilnya akhirnya ekonomi masyarakat di sana juga daya beli masyarakatnya menjadi turun gitu. Akhirnya angka pengangguran di sana juga sudah sangat sangat memprihatinkan begitu ya. Nah, memang ada kondisi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan gitu. Mohon kira-kira pencerahan Pak Guru Gembul bagaimana kira-kira solusinya untuk masyarakat di Pulau Belitung ini gitu. Karena kalau tambang ini jelas ya ada dampak lingkungannya, tapi di satu sisi masyarakat juga butuh penghidupan begitu ya untuk bekerja dan memiliki pekerjaan gitu untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua Pak Guru Gembul, ada sebetulnya mungkin kita menutup mata terkait dengan tambang freeport di Papua begitu. Saya pernah ke sana, kebetulan saya praktisi tata ruang Pak Guru Gembul dan saya pernah berkunjung kepada kalau kita lihat kota Timika itu ya, tambang freeport itu kan dia membuang tailingnya itu ke sungai gitu ya. Dan tambang freeport yang di Papua itu kalau kita lihat tambang freeport yang di Papua di kota Timika itu kota Timika itu posisinya lebih rendah dari tambang tanggul Freeport itu gitu. Bisa kebayang nggak kalau suatu saat nanti terjadi banjir bandang begitu ya, kota Timika ini bisa bisa tenggelam begitu. Ini yang saya kira mungkin Kementerian Lingkungan Hidup juga harus menjadi perhatian juga ini gitu. Kalau di Pulau Belitung ini diangkat tambang terkait dengan tambang timah di Freeport juga ini perlu diinvestigasi juga gitu. Karena saya lihat di sana juga masyarakat di hilir gitu, masyarakat Papua yang di hilir itu banyak terkena penyakit-penyakit kulit begitu ya. Kemudian juga hasil-hasil perikanan air tawar mereka itu sudah mulai tercemar begitu oleh limbah-limbah tambang tersebut begitu. Saya kira teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan ya, yang pernah ke Papua, saya kira juga
pernah melihat persoalan-persoalan seperti ini. Saya kira mohon pencerahan Pak Gumbul, kira-kira seperti apa ini solusinya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya itu melakukan investigasi dalam sebuah tim yang sudah legal terhadap masalah pertambangan yang ada di Papua. Dan ketika dia mengajukan hasilnya, dia dituntut hukum oleh pihak yang jauh lebih kuat secara finansial dan akses terhadap kekuasaan. Jadi kalau misalkan masalahnya sudah pertambangan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah masalah yang benar-benar tidak bisa sampai sejauh ini ya, solusinya tidak pernah bisa saya tawarkan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan sesuatu mafia yang sangat besar. Kita mulai dari Bangka Belitung yang tadi ya, dari Belitung yang tadi Bapak ceritakan itu, bahwa ada kerusakan lingkungan yang fatal ada di sana, kemudian dilema dengan masalah ekonomi. Saya jelaskan begini. Kalau misalkan pertambangan-pertambangan yang ada di wilayah-wilayah tertentu itu bikin masyarakat kekurangan air, maka tambang itu pasti ilegal atau sebagian di antara SOP-nya ilegal. Kalau misalkan ada pertambangan-pertambangan yang membuat sungai-sungai menjadi tercemar dan bikin orang kemudian tadi punya penyakit begini dan begitu, maka dipastikan bahwa ada korupsi di situ. Pasti ada sesuatu yang ilegal di situ. Karena sebenarnya tambang-tambang itu juga bagaimanapun ya, bagaimanapun seharusnya sudah ada pengawasan terhadap lingkungannya. Bahkan ketika lingkungannya memang rusak, ya karena tambang gitu, kerusakannya harusnya bisa ditakar, bisa dihitung, bisa dikendalikan, dan tidak merusak pada manusia dan lingkungan, tidak mengganggu aktivitas manusia secara berlebihan. Mengganggu iya, tapi berlebihannya tidak. Jadi kalau misalkan ada di satu wilayah di mana orang-orang kena penyakit gara-gara tambang, itu pasti di situ ada sesuatu yang ilegal, ada sesuatu yang korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tadi dikatakan bahwa bahkan bupatinya dipanggil sama DPR, saya curiga, ini mah curiga ya, saya curiga bupatinya pun selama ini pasti terlibat dalam sesuatu yang berhubungan dengan ilegal atau sesuatu yang korupsi. Saya curiga ya, bukan berarti gimana. Karena ini logika sederhananya begini, industri tambang itu melibatkan ratusan alat berat. Ada eskavatornya, ada buldozernya, ada segala rupanya. Itu pasti terlibat dengan itu. Kemudian nanti dari tempat pertambangan dibawa ke laut untuk dibawa pakai tongkang dan sebagainya, itu juga pasti melibatkan orang yang banyak. Nah, orang-orang itu pasti juga terlibat kan di situ. Jadi yang terlibat tuh banyak. Jadi kasus pertambangan itu yang terlibatnya banyak. Camatnya pasti di situ terlibat karena ada izinnya. Orang yang di pinggir-pinggir jalan tukang warung juga pasti melihat. Ada orang-orang yang lewat dengan eskavator dan alat-alat berat dan sebagainya. Kemudian polisinya juga di situ pasti melihat. Tentara di situ pasti melihat. Bupati pasti melihat. Karena pertambangan itu skala besar, skala raksasa. Jadi kalau misalkan disebutkan bahwa bupati dipanggil oleh DPR untuk rapat dengar dan lain sebagainya, coba bayangkan, bupati itu pasti ngelihat yang pertambangan itu pasti ngelihat. Jadi kalau misalkan dia tidak tahu, itu aneh, super aneh. Kalau dia tidak tahu, dia harus dihukum karena tidak amanah. Karena itu adalah wilayah kekuasaannya dia. Tapi kalau misalkan dia tahu dan dia dibiarkan seperti itu juga dia harus dituntut. Ya karena sekali lagi ya, pertambangan itu adalah kelihatan banget, kentara banget. Masa bulldozer bisa disembunyikan? Kan nggak mungkin. Masa jalan-jalan rusak dilalui itu ya nggak kelihatan juga kan nggak mungkin. Masa sungai yang tercemar nggak kelihatan itu juga kan nggak mungkin. Itu kelihatan banget. Pertambangan mau kita lihat dari satelit, mau kita langsung berkunjung ke sana, itu juga pasti kelihatan banget. Kalau misalkan dia sampai merusak lingkungan, sampai merusak masyarakat dan sebagainya, berarti ada sesuatu yang ilegal di situ. Berarti orang pejabat-pejabat yang terkait yang ada di sana layak kita curigai. Ya kalau misalkan bersalah atau tidak, kalau dia korupsi atau tidak itu urusan pengadilan, tetapi layak kita untuk mencurigainya. Termasuk yang di Papua, yang di PT Freeport itu, kan Timika itu memang sejauh ini dibuat sebagai
tempat apa ya, sebagai pos gitu. Jadi karena pertambangannya itu ada di Puncak Jaya, ada di Freeport itu yang galian besarnya itu ada di atas, tapi kemudian mereka itu harus membawa sumber-sumber hasil-hasil mereka itu ke lautan. Nah, itu Timika itu kan ada di antara wilayah yang dimaksud itu, ada di antara lautan dan puncak gunung itu. Nah, karena itu maka Timika memang disiapkan untuk pos. Nah, jadi seharusnya masyarakat yang ada di sana itu sejahtera. Karena itu adalah, jadi dia mau lewat jalur sungai, mau lihat jalur darat, itu semuanya sudah ada di Timika yang menghubungkan antara Puncak Jaya dengan eh, lautan, dengan muara sungai yang pasir hitam yang apa itu kan sebenarnya ada di situ. Nah, terkait dengan pernyataan Bapak tadi, kalau misalkan nanti ada banjir bandang dan sebagainya, ya berarti itu juga ada kemungkinan korupsi besar di situ. Ada potensi, ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang di situ. Sekali lagi, tambang itu bukan kecil, tambang itu skalanya besar. Nah, kalau misalkan si rakyat sampai terlibat kena penyakit dan sebagainya itu. Nah, terus bagaimana dengan solusinya? Kan rakyat juga akhirnya ketergantungan pada barang tambang itu. Sebenarnya rakyat nggak ketergantungan pada barang tambang itu, rakyat tidak ketergantungan pada ekonomi yang disebabkan sama barang tambang. Jadi kalau misalkan tadi ada dilema antara ekonomi dengan lingkungan, bukan dengan ekonominya, nggak sama sekali. Kenapa? Karena ekonomi itu sebenarnya berhubungan dengan orang-orang kaya yang sudah memiliki SOP untuk mengatasi atau memitigasi masalah-masalah yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh dia gitu. Jadi nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi rakyat kecil bagaimana yang juga terlibat pada barang tambang? Rakyat kecil pada waktu itu tidak berhubungan dengan tambang karena tambang itu skala besar. Rakyat kecil itu justru masuk ke area tambang gara-gara sumber penghasilan mereka dari kebun, sawah, dan pertanian itu rusak gara-gara tambang itu. Benar nggak? Susunan kronologi yang saya maksud. Jadi rakyat pada waktu itu sebelumnya juga mereka nggak ngurusin tambang dan mereka tidak ketergantungan pada tambang. Yang sebenarnya terjadi adalah lahan-lahan mereka dirusak duluan sama tambang, mereka kehilangan mata pencaharian sehingga mereka sekarang ketergantungan pada tambang. Benar kan seperti itu? Nah, kalau sudah seperti itu, lagi-lagi masalahnya berarti adalah ada SOP yang dilanggar, ada masalah lingkungan yang dilanggar, ada kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di wilayah yang dimaksud. Pilihannya kita balik lagi ke situ. Ini bukan soal dilema soal uang dengan lingkungan. Karena orang-orang kaya yang tajir melintir kayak tadi itu, sebenarnya mereka tidak akan mengalami kerugian kalau misalkan mereka memitigasi bencana yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan mereka. Tidak. Mereka hanya berkurang keuntungannya. Dan berkurangnya keuntungan itulah yang mereka hindari sehingga mereka dicurigai atau layak dicurigai melakukan tindakan-tindakan yang ilegal, termasuk penyuapan dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aprianto untuk pertanyaannya dan mungkin karena di sini di kolom chat masih banyak pertanyaannya sebenarnya Pak Guru, tapi mungkin saya ingin meneruskan yang tadi Pak Guru. Tadi kan Pak Guru banyak menyinggung mafia-mafia, kan mafia itu adalah kejahatan yang terorganisir ya Pak Guru. Nah, mungkin pertanyaannya terlalu singkat dan sederhana tapi utopis juga Pak Guru. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan untuk melawan kejahatan terorganisir dengan kebaikan yang terorganisir? Nah, itu Pak Guru. Karena kalau kita pun melihat yang di mafia ini pun pemerintah pun menjadi mafia kan. Kita terlalu mengkerdilkan kalau bilang oknum yang terlibat padahal emang pemerintah setempat yang terlibat, Pak. Nah, itu kita sebagai masyarakat tuh bagaimana caranya mengorganisir kebaikan untuk melawan kejahatan yang terorganisir, Pak Guru. Ya, dengan bikin kajian-kajian seperti ini, maka ini tuh harusnya diapresiasi. Jadi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah, tetapi setidaknya kita berkontribusi atas penyelesaian masalah itu. Jadi dengan ada kajian-kajian seperti ini, insya Allah, dan kita juga jangan pesimis. Maksudnya banyak kawan-kawan kita di pemerintahan itu ada dan banyak. Saya kenal banyak orang-orang di sana yang berjuang. Jadi ada anggota DPR yang culas, yang curang, yang tukang korupsi itu ada, tapi ada yang masih bersih juga ada. Makanya kita harus meningkatkan semangat literasi masyarakat kita agar kita nanti pas pemilu memilih orang yang benar.
Saya tidak sebutkan mana yang benar, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, itu bukan urusan saya dan bukan kewenangan saya untuk berbicara di sini. Cuman maksudnya tingkatkan literasi masyarakat agar masyarakat itu nanti memilih orang yang benar. Kalau misalkan masyarakat nanti bertemu dengan politisi-politisi yang gombal, banyak janji, ya jangan dipilih. Karena sesuatu yang tidak realistis itu ya nggak mungkin mewujud. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kita melihat ada politisi yang bagi-bagi duit, ya jelas berarti dia yang koruptornya. Dari situ aja dia koruptor. Jangan pilih koruptor itu. Silahkan pilih yang tidak bongkar-bongkar janji, silahkan pilih yang tidak bagi-bagi duit. Yang bagi-bagi duit pasti koruptor. Ya dalam konteks itu aja dia udah jadi koruptor kan, money politik itu. Nah, jadi kajian-kajian seperti ini silahkan diselenggarakan terus-terusan, kemudian sosialisasikan. Setiap orang-orang yang hadir di sini juga ikut mensosialisasikan kepada orang-orang. Nah, kan mafia-mafia itu bertengger di puncak hierarki, ada di puncak kekuasaan. Ya berarti kalau kita tidak bisa jadi pemerintahnya, kita harus memilih pemerintah yang baik. Kalau kita tidak bisa jadi orang kayanya, ya setidaknya kita dukung orang-orang kaya yang berkontribusi terhadap kebaikan lingkungan hidup. Kalau misalkan kita tidak bisa termasuk jadi profesor-profesor, ya setidaknya kita menyelenggarakan atau terlibat dalam pendidikan untuk kebaikan bersama gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Kalau misalkan kita mau terorganisir, ya udah, kita masuk partai politik bisa, kita misalkan menjadi orang kaya bisa dan sebagainya, kita masuk ke dalam berbagai paguyuban, oke. Tapi kalau misalkan tidak bisa itu, ya kita dukung mereka untuk berjuang. Saya saya percaya banyak orang di atas sana yang turut berjuang untuk kelestarian lingkungan hidup dan eh, dan manusia, kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ayo dukung itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Dan kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat selanjutnya Pak Guru. Ini saya pun melihat Pak Guru itu adalah orang yang pemerhati pendidikan juga ya, peduli terhadap pendidikan. Nah ini pertanyaannya nyambung Pak Guru dan dihubungkan dengan lingkungan. Nah ini pertanyaan adalah sebenarnya Pak Guru, bagaimana pengelolaan pendidikan di Indonesia itu harus dijalankan agar mungkin generasi selanjutnya itu peduli terhadap lingkungan? Karena mungkin apakah mungkin bahwa generasi sekarang dan generasi sebelumnya merusak lingkungan itu karena memang tidak ada kepedulian lingkungan, Pak Guru. Nah, seperti itu, Pak Guru. Ya memang pendidikan kita memang relatif tidak peduli pada lingkungan. Materi apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu yang mengajak kita pada kepedulian pada lingkungan gitu. Jadi pelajaran biologi kita diajarin tentang sistem peredaran darah katak. Yang sampai sekarang kita nggak tahu, kalau misalkan kita tahu itu faedahnya apa. Kita justru diajarkan pada sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tapi misalkan masalah-masalah kelestarian lingkungan dan sebagainya tidak mendapatkan porsi yang memadai. Karena itu ya di sini saya yakin di sini ada guru, saya ada apa. Jadi nanti setiap pelajaran kita bisa sisipkan karena di kurikulum secara khusus tidak ada materi tentang kurikulum kelestarian lingkungan hidup itu nggak ada. Jadi eh, guru di sini siapapun ya, ayo kita sosialisasikan supaya tidak bakar sampah, pilah sampah, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rumah tangga aja. Misalkan tidak menyisakan makanan, kalaupun menyisakan makanan berarti kita alokasikan misalkan buat pupuk, berarti di rumah kita harus ada taman, ada tempat untuk buang sisa makanan itu sehingga makanan itu justru sisa makanan itu justru produktif gitu kan. Ya lakukan aja hal-hal yang paling mungkin bisa kita lakukan sambil kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Begitu kurang lebihnya. Maaf di sini azannya kenceng ya. Baik, Pak Guru. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Guru. Saya pun mengkaitkannya dengan video terakhir Pak Guru itu, saya pernah nonton yang 100 tahun lagi mungkin Indonesia itu akan punah atau mungkin 100 tahun lagi manusia akan punah. Nah, mungkin tadi juga salah satu permasalahan kita adalah perilaku masyarakatnya, Pak Guru. Apakah mungkin, Pak Guru, kita mungkin berbalap-balapan dengan kemungkinan 100 tahun itu untuk merubah perilaku masyarakat? Karena tidak mungkin perilaku masyarakat bisa dirubah mungkin hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, tapi kita juga eh, berbalapan dengan kemungkinan kepunahan kita yang 100 tahun kemudian, Pak Guru. Iya, kita sekarang memang sedang sangat balapan. Kita memang sedang balapan sekarang. Nah, karena sedang balapan ya maka kita membutuhkan orang-orang dengan sumber daya yang jumlahnya banyak, jumlahnya memadai gitu. Nah, makanya saya dari tadi gini nih. Kalau misalkan kita cuma bercuap-cuap di sini aja, itu gak akan menghasilkan apa-apa.
Tapi kita bisa menghasilkan apa-apa dengan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kelestarian lingkungan. Yang pertama tadi yang saya ulang-ulang bahwa sampah bisa kita pilah, kemudian sisa makanan bisa kita berikan kepada hewan, yang hewan itu juga bisa kita berdayakan atau misalkan jadi pupuk dan sebagainya. Dan kemudian kita sampaikan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kalau misalkan kita bakar sampah, berarti kita merusak lingkungan lebih parah. Kalau lingkungan lebih parah, berarti harga beras mahal, harga kesehatan menjadi jauh lebih mahal, dan sebagainya. Tiga paslon yang kemarin berkontestasi dalam pemilu di Indonesia, saya melihat baca visi misinya, semuanya di antara mereka, bahkan ada yang sampai eksplisit menyebutkan tentang kerusakan lingkungan itu adalah bagian dari yang mereka kampanyekan sekarang. Itu tiga-tiganya sudah seperti itu. Jadi ayo kita lakukan itu, ayo kita dukung itu dengan yang paling mungkin bisa kita lakukan gitu. Karena memang di lingkungan kita belum ini gitu. Di sekolah kita tidak diajarkan itu. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Dan mungkin karena waktu kita yang sudah akan habis, Bapak Ibu semua, di sini saya sebagai moderator mungkin ingin meminta closing statement dari Pak Guru Gembul yang mungkin Bapak Ibu betul tadi kata Pak Guru Gembul, diskusinya jangan berakhir di sini. Kita sebar kembali kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa men-share rekaman YouTube kepada saudara Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, karena satu orang berdampak, apalagi 1 juta orang lebih berdampak. Nah, silakan Pak Guru Gembul untuk closing statementnya, Pak Guru. Ya, obrolan kita ini benar-benar tidak bermakna, benar-benar tidak penting kalau kita hanya berwacana. Jadi, ayo setelah sekarang kita langsung bertindak dalam sesuatu yang lebih realistis, lebih nyata, lebih konkret. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul untuk closing statementnya, dan kepada Bapak Ibu semua terima kasih yang sudah hadir dalam webinar di siang hari ini. Kepada Bapak Ibu semua di sini saya sebagai moderator ingin mengajak untuk berfoto bersama dengan Pak Guru Gembul sebelum Pak Guru Gembul meninggalkan ruangan Zoom. Dipersilakan Saya kepada lagi Bapak Ibu. ini. Tidak apa-apa Pak Guru Gembul, tetap tampan Pak Guru. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu semua. Di sini kita akan melakukan foto untuk 3 slide ya. Baik.